sehat ya. Gini guru, Ada namanya toleransi ya. toleransi. Toleransi. Ya. Kan itu kan bukan agama kita. Iya betul. Nah gini kita nyikapi secara Islam ya guru ya. Ya. Nah guruku ini kalau misalnya kerjasama sama jin dosa apa enggak? Itu yang pertama ya. Terus kalau misalnya sampai kerjasama nanti gimana ke depannya? Apakah kita tidak menyekutukan Allah? Silakan guru. Baik, makasih banyak. Izin Habib dan Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkara meminta tolong. Ingat, tidak boleh kita meminta tolong kepada orang yang tidak mampu membantu kita. Apalagi membahayakan buat orang itu. Kalau dia yang mau membantu, tidak ada masalah. Sekali lagi, kalau dia yang mau membantu, tidak ada masalah. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Males. Suara agak tinggi emang itu di situ. Allah senantiasa membantu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu boleh kalau dia mau menolong kita. Jangan tolak, kan haram hukumnya meminta. Haram hukumnya meminta. Bahkan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Tapi kalau dikasih, jangan tolak. Nah, apalagi perkara meminta kepada yang tidak mungkin membantu kita. Tidak kelihatan, tidak ketahuan. Bisa jadi ada tipu muslihat. Apalagi bisa menggadaikan akidah. Makanya ketika kita meminta kepada jin, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Bisa jadi kalau ada seorang laki-laki meminta kepada jin, maka bisa jadi menambah kesalahannya, bahkan menambah dosa padanya. Nah, hati-hati, kita ini adalah khalifah, pemimpin. Ngapain? Iya. Kita hanya meminta kepada Allah. Allah Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Tepuk tangan dulu yuk. Berarti sudah kita bisa ambil bahwa misalnya kerjasama sama jin ini nggak boleh ya. Nah kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita akan lihat ya ada cuplikan ya. Maling diduga pakai ilmu hitam terekam CCTV. Yuk. Sang pencuri berbadan gemuk terlihat leluasa saat masuk ke dalam ruangan sekretariat yang diketahui bernama Wanakumbara itu. Kejadian itu saat ini tengah viral, lantaran pelaku dicurigai masyarakat menggunakan ilmu sihir dalam menjalankan aksinya. Ia menggasak sejumlah barang berharga dari mulai gawai hingga laptop di hadapan korban yang tengah tertidur pulas. Gerak-geriknya itu terekam CCTV, ia leluasa menjalankan aksi haramnya itu di hadapan korban yang tengah tertidur pulas. Iya baik udah kelihatan tuh disalahgunakan Iya. ilmunya. Pak Ali. Baik ini penting, ini pertanyaan ini penting banget ya. Cara membedakan orang itu kerja sama jin atau enggak gimana guru? Ya, Silakan, terima Bro. kasih Habib Ali Zainal, Habib Muhammad Syahab yang tercinta, Kiai Maulana, ibu-ibu sehat semuanya. Pemirsa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nastofa. Amma ba'du. Pemirsa Indonesia Islam itu indah yang berbahagia, jamaah alhamdulillah. Betul apa kata Kiai Maulana tadi, jangan meminta selain hanya kepada Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jangan dibalik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepada Mbah aku minta tolong. Nauzubillah min. Atau iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, enggak boleh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
hendaknya sembahlah kepada Allah. Jangan kalian berbuat musyrik atau syirik kepada selain kepada Allah. Jadi maksudnya yang lain dia. Nah di sini ciri-ciri orang yang kerja sama kepada jin, terkadang dia punya ilmu dalam atau kekuatan yang dari dalam atau ilmu hitam. Itu ciri-cirinya Bang Ali. Yang kedua, terkadang selain dia punya ilmu hitam, dia itu ternyata Masya Allah ada bisa menerawang. Kata dia, menerawang. Kemudian yang ketiga, itu ada jimatnya. Nah di sini enggak diperkenankan oleh agama karena mendatangkan kemusyrikan. Kalau hal ini terjadi, nah yang dikatakan no venture, no gain, enggak ada usaha, enggak ada hasil, enggak ada kerja, enggak ada salary. Bagaimana kita mendapatkan surga? Nah di sini saudara, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ternyata ingatlah ketika kami berfirman tuh Allah kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada umat manusia, maksudnya kepada Adam, kecuali iblis yang enggak dia mau sujud. Nah disinilah saudaraku yang terhormat, perlambang bahwa iblis itu yang memang dulu katanya jin. Nah sifatnya adalah setan. Kemudian dedengkot daripada jin itu adalah iblis. Aduh. Iblis. Nauzubillah min. Zalim. Maksudnya ibu sih manusia, bukan iblis tadi maksudnya. Iya. Biar sehat ya Bang Ali ya. Amin ya Allah. Semoga berkah dunia dan akhirat, khususnya pemirsa Indonesia. Masya Allah. Terima kasih guru Baik. ilmunya ya. Baik, ini jadi apa? Jadi bekal buat teman-teman di rumah semuanya ya. Iya. Makasih guru. Amin ya Allah. Siap. Baik, ada satu poin yang sangat luar biasa yang tadi disampaikan adalah menerawang ke depan, artinya nebak-nebak yang di depan. Sementara kita tahu yang di depan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik, ya Habibi. Waduh. Insyaallah. Ini jadi PR juga nih, Beb. Ya Allah, jadi pertanyaan banyak orang di rumah kita. Di rumah kita ini ada jin gak sih gitu ya. Nah, kalau misalnya ada jin, ciri-cirinya bagaimana? Terus ngusirnya bagaimana? Apa pakai botol? Gimana? Oh enggak ya. Cara ngusirnya biar dia enggak di rumah. Silakan ya Habib. Jangan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Pak Kiai Agus Dermawan, Kiai Maulana, Allah. sama Ustadz Ali Zainal Abidin. Dan ibu-ibu semuanya dan yang di rumah. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Amin, Dan amin. yang terpenting ya Allah, Amin. tebalkan kantongnya. Ya Allah, amin banget itu. Artinya Masya Allah kalau ditanyakan rumah kita ada jin atau tidak. Setiap rumah itu ada jin. Pasti setiap rumah itu ada jinnya. Namanya itu makhluk halus. Makhluk yang tidak kelihatan di kasat mata. Makanya kalau kita masuk kamar mandi doanya apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim ini. Oh amut. Itu doa tidur. Di kamar mandi tidur gitu. Iya. Di kamar mandi tidur. Iya. Jadi kalau dikatakan jin ada atau tidak ada. Sebenarnya rumah yang bikin adem. Rumah yang bikin adem itu rumah tangga atau rumah yang sering kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah yang jarang orang sholatnya, jarang baca Qur'annya. Jadi bikin jin itu betah. Nah kalau jinnya mungkin jin muslim, dia tidak mengganggu. Tapi kalau jinnya di luar daripada muslim, dia bisa mengganggu. Tapi semua intinya jangan sedikit bisa kalau lagi tidurnya, klotek-klotek.
belum tentu juga jin. Kali malaikat mau bangunin kita. Amin. Atau kucing lagi iseng mau cari makan. Atau tikus ngintip-ngintip ibu. Kan gitu. Jadi boleh juga dibacakan doa. Doa untuk mengusir jin. Allahumma fatiras samawati wal ard. Alimal ghaibi wa syahadah. Rabba kulli syai'in wa malikahu. Ashhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi. Nah, jadi artinya Masya Allah mudah-mudahan dengan doa ini jin-jin di rumah kita itu hilang. Atau minimal tidak mengganggu. Iya, kalau ada pasti ada ya Bib ya. Yang bahaya ganggu ini ya. Betul. Terima kasih ya Habibi ilmunya ya. Ya, mau diusir bagaimana makhluk halus balik-balik lagi ya. Nah baik, sekarang kita kasih kesempatan buat yang di rumah untuk bertanya. Sudah ada yang masuk melalui Instagram kita. Ali izin bacain dulu ya. @pandu_pradewa_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Apa benar ya kalau uang habis itu karena diambil tuyul? Bisa jadi ya. Karena dompet saya selalu kosong Ustadz. Apa yang mau diambil kalau kosong sama tuyul? Tapi bentar dah. Apakah karena saya banyak hutang aja yang Ustadz? Ini gimana sih maunya pertanyaannya? Dengerin. Buat semuanya. Ini astagfirullahaladzim. Ya. Dengarkan kepada semuanya. Ya. Tidak boleh percaya seperti itu. Iya. Sekarang zaman modern. Betul tidak? Iya. Satu hal lagi buat kita. Kalau ada uang itu diatur berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Wah. Supaya rapi. Iya. Kemudian kalau ada uang selesaikan dulu bayar utang-utangnya. Iya. Jangan sampai berantakan keuangannya. Apalagi uangnya cuma datang saya tidak mampir-mampir. Tidak perbaiki. Duit di dompet. Oh, iya. Duit di Ini dompet. aja. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Apakah ada tuyul Dompet dalam? saya sering hilang. Bini saya.